Salah satunya adalah di teman-teman Kristen. Contoh, dulu kita menyangka apa yang dipegang teman-teman Kristen itu, Biblos itu adalah firman Tuhan. Dulu ketika awal, oh itu Injil, firman Tuhan, Injil yang datang kepada Nabi Isa. Beberapa waktu terakhir saya lihat ada podcast Ustadz yang terkenal lah di Indonesia masih berkata itu Injil, Alhamdulillah diluruskan oleh Kodonitan kan. Dulu kita pun sama berpikir itu Injil. Setelah kita belajar, loh ini bukan Injil. Ditulis di situ Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Korintus, Tesalonika, begitu. Terus begitu loh. Apanya yang Injil di situ? Dari situ kita diberikan perspektif, oh ini murid-murid Yesus yang menulis. Oh gitu. Masuk lagi, selangkah lagi kita maju lebih dalam. Lalu kita cek, loh kok Markus ternyata bukan muridnya Yesus? Lukas bukan muridnya Yesus? Loh, jadi yang mengatakan bahwa ini buku murid-muridnya salah lagi. Masolang generasi. Salah lagi. Maju lagi selangkah. Oh, ternyata buku Matius bukanlah Matius yang nulis. Buku Markus bukanlah Markus yang nulis. Buku Lukas bukanlah Lukas yang nulis. Buku Yohanes bukanlah Yohanes yang nulis. Loh, kok tambah parah saudara kita nih? Oh, kita masih berhusnuzon. Oh, mungkin ini ada orang yang menceritakan terkait Yesus, tapi mengutip murid-muridnya, menurut murid A, menurut murid B, menurut si A, si C. Oh, mungkin begitu, mungkin. Masih kita berpikiran bagus. Dasar sarjana-sarjana Kristen berulah lagi. Apa kata mereka? Ternyata buku Markus dia menyadur satu referensi, saya tidak tahu itu bisa direferensi atau tidak. Namanya Odysseus of Homer. Homer penulisnya, Odysseus adalah tokoh yang ingin diceritakan di situ. Maksudnya apa? Itu novel. Dulu kita sangka itu kitab suci. Ternyata langsung mengutip dari novel. Namanya Odysseus of Homer. Markus, Matius, Lukas nyadur dari Markus. Makin hancur lah. Dan itu sudah disampaikan oleh Quran. Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Dan di antara mereka ada ummi, orang buta huruf terhadap ketetapan Tuhan. Ila amania, kecuali pakai dongeng-dongeng. Novel ada ternyata dalam la haula wala quwwata illa billah. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Quran, bahwa kesimpulan yang ada di dalam Quran itu menyimpulkan journey kita berpandangan terhadap Bible. Di dalam Quran sudah diberikan formulasi, kita saja kadang tidak yakin bahwa mereka tidak mengetahui ketetapan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti yang nulis bukan Musa. Lalu mereka katakan ini penulisnya Musa. Kan botol. La ya'lamun Alkitab. Mereka tidak tahu Alkitab, ketetapan Tuhan. Lalu Anda lihat dalam Bible ada tokoh sentral dalam Bible namanya Yehuda, yang kita tahu Yahudi, Jewish, terus Yahudi itu nama Yehuda di dalam Bible. Kejadian 38. Bagaimana Yehuda memiliki seorang menantu bernama Tamar. Mereka bersundal di tengah jalan, melahirkan anak kembar, salah satunya Peres, dan itu yang menjadi nenek moyangnya Tuhannya teman-teman Kristen Yesus. Baca Kejadian 38 kalau nggak percaya. Yes. Nah, apalagi coba? Nabi Lot.
Nabi Lot digambarkan masuk ke dalam goa bersama 2 orang putrinya, karena pemuda-pemuda di kota sudah tidak lagi tertarik pada kita, marilah beri ayah kita mabuk. Setelah itu kita tidur dengan ayah kita supaya mendapatkan keturunan. Datanglah anak yang pertama, anak perempuan pertama, dikasih mabuk ayahnya, tidur. Esoknya buat testimoni kepada adiknya, dek, sekarang giliranmu. La haula wala quwata illa billah. Yes. Lalu adanya besok, ayah yang kita kenal sekarang incest. Incest sekarang kita kenal, dan itu ada dalam Bible. Yes. Masya Allah generasi. Tapi di dalam Bible juga kita bisa melihat ayat-ayat yang data-data yang memang dia terindikasi firman Tuhan. Akan kubangkitkan, kata Tuhan, akan kubangkitkan seorang nabi yang seperti Musa, yang seperti engkau, like unto thee, yang seperti engkau, Musa. Tuhan berbicara pada Musa. Aku, dari permukaannya kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi firman Tuhan, bukan sabda Musa, bukan orang, tapi firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Dari permukaannya kita tahu bahwa itu perintah Tuhan. Contoh, Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu Esa, satu. Dari permukaannya kita bisa melihat bahwa itulah ucapan Musa. Jadi dalam Bible ini ada ucapan Tuhan, firman Tuhan, ada ucapan sabda nabinya, sabda Nabi Musa. Ada juga hal-hal yang mengandung pornografi. Aduh. Aku benar lagi. Ada. Betul. Lalu Kristen nyari masalah. Teman Kristen nyari masalah. Dia katakan begini, tulisan yang diilhamkan itu berguna bagi untuk pelajaran, mencegah kesalahan, mengkoreksi kesalahan, dan apalagi ada Timotius 3 nomor 16. Lah inilah cara kalian. Bayangkan kalau kalian ingin mengajarkan anak jangan berzina, kalian paparkan film porno di situ gitu. Lah haula. Nah, jangan begitu ya. Anak sama bapaknya nonton rame-rame di situ. Begitu. Hubungan dengan Islam dengan Bible adalah bahwa Islam mengkonfirmasi, begitupun saling mengkonfirmasi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Tapi ada yang nyari masalah, yaitu Kristen. Kristen berasumsi bahwa ajarannya sesuai dengan Bible, dan itu tidak pernah ada. Selama langit ini belum runtuh, Kristen tidak pernah akan sama dengan Bible. Silahkan teman-teman yang kita dialog. Selamat pagi, Bu Happy. Bu Happy, selamat pagi. Pak Mesianik, selamat pagi. Ibu Happy, Pak Happy, selamat pagi. Ada yang bisa dikomentari Pak dari pernyataan Pak host tadi? Silakan. Pak Mesianik, monitor. Ya, halo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Ya, mungkin ada sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan Pak. Atau mungkin Bapak ada keberatan dalam pernyataan Pak host tadi, silakan. Ya gini, saya mau membawakan 2 ayat, yaitu di surat Ali Imran dan surat Al-Maidah yang ke-40. Berapa Pak? Berapa Pak? Imran 3, Al-Maidah 46. Berapa Pak? Al-Maidah. Ya, ini umat Islam ini adalah umat yang membangkang Al-Qur'annya sendiri ya. Jadi setelah Doubling. perhatikan, Ada yang doubling. Bentar dulu Pak. Oh ibu happy doubling. Kang San, naikin yang satu punya saya Kang San. Yang ini saya nggak bisa monitor langsung. Yang satu aja, saya turun. Oh iya. Minta permintaan. Ali Imran berapa Pak? di Ali Imran 3, coba kamu buka tuh. Ali Imran. Ya, gimana Pak? Ya, jadi saya lihat ya, kalian itu adalah umat yang tidak percaya dengan kitab kalian sendiri. Ya.
Ya kenapa nggak percaya? Karena kalian nggak baca. Ya. Ya di Ali Imran 3 itu kan jelas dibilang bahwasannya Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Ya. Sekarang ini umat Islam ini malah percaya kitab-kitab yang setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Iya, kitab-kitab setelah Al-Quran. Apa tuh setelah Al-Quran? Ya banyak, contohnya hadis, kitab-kitab fikih segala macam atau sejenisnya. Oke. Pertanyaannya apa, Pak? Menuruti apa yang Al-Quran kalian perintahkan kepada kalian. Di surat Al-Maidah 46 dijelaskan bahwasannya di Satu-satu Taurat dan dulu, Injil Pak, terdapat pertanyaannya. Apa pertanyaannya? mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kalian. Malah kalian mengapa ya? Malah kalian memfitnah isi Al-Quran kalian sendiri gitu. Gak ngerti saya. Nggak, pertanyaannya apa, Pak? Ya itulah pertanyaannya, kenapa kalian memfitnah? Pak, dengan ada pernyataan dan ada pertanyaan. Pertanyaan itu dimulai dengan apa, bagaimana, kapan, di mana. Aduh, saya harus ngajar yang begini juga lagi. 5W 1H. Kenapa? Kan saya bilang kenapa? Kenapa apa? Kalian tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kalian? Kalian Baik. bilang bahwasannya Alkitab atau Injil atau Taurat itu bukan firman Tuhan, karena itu adalah tulisan-tulisan bla 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 segala macam. Sedangkan Al-Quran kalian saja sudah memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan siap. Injil. Baik, saya respon Dan ya, Pak. malah kalian bilang Alkitab atau Taurat dan Injil sekarang itu adalah kitab-kitab yang sudah diubah-ubah, bukan itu yang aslinya. Kalau bukan itu yang aslinya, tunjukkan yang mana yang aslinya. Baik. Di Ali Imran jelas dibilang Bisa saya telah respon, Pak? menurunkan Taurat dan Injil. Ya, silakan. Bisa saya jawab. Dialog itu Bapak tanya, saya jawab. Bisa? Bisa? Silakan. Oke, baik. Yang mengatakan itu bukan saya, bukan Quran. Yang mengatakan itu Biblos. Bapak buka Yeremia pasal 8 nomor 8. Jangan kamu berkata, kamu memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Jangan tuntut kami. Jangan tuntut kami di mana yang aslinya. Tanya Yeremia. Kok tuntut kami? Sebentar dulu kan saya sedang jawab, Pak. Yang mengatakan itu pena-pena palsu dan bohong itu bukan kita. Yeremia 8 nomor 8. Tanya pada dia, mana aslinya? 1. Dan yang saya lagi yang umat Islam wajib percayai adalah hukum Torah, nomos yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab, ketetapan? Alladzi ja'a bihi Musa, Musa bawa ketetapan itu. Itu yang kita percaya. Yang ada di depan bapak-bapak sekalian itu menurut Quran, taj'alunaha qaratis, lalu kamu setelah Musa menjadikannya lembaran-lembaran. Kita tahu ada gulungan-gulungan. Qaratis, tubudunaha, ada yang ditampakkan, wa tukhfuna katsiran, banyak yang ditutup-tutup. Kami ini masih bagus. Kami mengatakan masih ada di situ firman Tuhan. Masih mending saya nih. Saya masih mending. Lihatlah Yeremia 8:16. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Nah, saya dari tadi saya di awal pembukaan saya sudah katakan di dalamnya itu ada firman Tuhan, ada sabda Musa, ada orang tak dikenal, ada Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan berfirman pada Musa. Berarti bukan Musa, bukan Tuhan. Siapa? Nggak jelas. Tapi kalau ulangan 18 dan 18 itu kalian imani ya. Kalau yang nggak cocok bagi kalian buang. Kalau Bapak yang cocok, kalian Bapak tidak percaya dengan ulangan 18. Oh, itu jelas bukan Muhammad yang disebutkan di situ. Bukan itu yang ditanya. Apa man? Yang ditanya. Bapak percaya nggak dengan ulangan 18? Ya, apa isi Alkitab kami percaya. Baik. Sekarang coba
saya tanya kepada Bapak, mana firman Tuhan yang disampaikan dari mulut Yesus? Satu saja. Ya semua Injil itu adalah firman. Alah, Karena semua. dia sudah. Lah, Aku, 18, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah sekarang firman Tuhan yang pertama apa? Yang disampaikan dari mulut Yesus. firman Tuhan yang pertama, dia kan sudah menjadi sang firman yang sudah menjadi daging. Bukan Gimana kamu? itu. Bukan. Bukan itu. Ulangan 18 tidak mengatakan aku firmanku akan menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Enggak begitu. Dikatakan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi dia mengucapkan firman Tuhan. Nah sekarang firman Tuhan apa yang diucapkan oleh Yesus yang pertama? Semua yang berasal dariku itu adalah pekerjaan dari Bapa. Tidak ada satupun pekerjaan yang kulakukan Bukan tidak itu. berasal dari Bapa. Bukan itu, demi Allah, bukan itu. Yang ditanya firman Tuhan apa yang Pak, berarti bukan Yesus ya. Kita lanjut. Lihat teksnya begini. Aku Tuhan aku akan kubangkitkan seorang nabi, seorang, bukan dua, bukan tiga, seorang nabi yang seperti engkau. Bicara kepada Musa, yang seperti Musa, like unto thee. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan bla 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 bla, firman Tuhan. Ngomong, bukan nulis. Ngomong. Bukan nyodorin batu, tulis di situ batu. Bukan begitu. Ngomong. Dia akan ngomong firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia yang ngomong firman Tuhan itu, dia akan mengajarkan segala yang Tuhan, yang aku perintahkan. Kedua, setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Ajukan seluruhnya. Yosua ajukan di situ. Yesus ajukan di situ. Siapa lagi? Paulus ajukan di situ. Semuanya. Biarkan buku itu yang menjawab. Bapak nanti buka Ulangan pasal 34 nomor 10. Baca di situ. Yang seperti Musa mendapatkan firman, bertetap langsung dengan Tuhan, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Gagal semuanya Yesus dan lain-lain. Kalau nggak percaya, berarti Jadi kalau tidak Muhammad- bukan dari Jadi Muhammad termasuk kaumnya Musa. justru bukan dari Bani Israel, Pak. Kok dari Tidak Bani Israel ada lagi. mana? Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada satupun nabi yang tidak lahir dari kaum Israel. Abraham lahir dari mana Abraham? Abraham itu bukan terlahir dari Musa. Gimana sih kamu? Iya. Tidak ada nabi yang lahir dari kaum Israel. Sekarang saya tanya, Abraham lahir dari Israel bukan? Inilah logika sungsang. Gimana saudaraku? Bileam dari Israel bukan Bileam. Masolak. Itu ajaran gereja, Pak. Ajaran Jangan gitu, gereja yang tidak bisa Pak. dipertanggungjawabkan. Sebentar dulu, satu-satu dulu. Sebentar, kamu terus dari tadi Ada ngomong. nggak nabi yang bangkit dari Bani Israel setelah Musa? Abraham itu adalah orang yang pertama dipilih Dengar, oleh Tuhan. Mas, bukan dengar nabi. pertanyaannya baik-baik. Dengar. Ada tidak nabi yang bangkit dari Bani Israel setelah Musa? Ya, coba menurut kamu siapa? Menurut saya nggak ada. Ulangan 34 nomor 10, coba dibuka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel yang seperti Musa. Kan? Mulai mikir kan? Ulang berapa coba? Ada nggak? Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel yang seperti Musa. Nah, seperti Musa tidak ada. Jadi nyari jangan dari Ulangan 34 nomor 10. Kalian orang kasihan ya, teman-teman Kristen itu dicecoki sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi kayak gini nih ya. Ada Pak.
tanda-tanda nih mah. Oke, berarti kalau tidak ada dari Bani Israel, berarti dari nabi ini dari Ismail gitu ya? Nah, pinter. Kan Oke, kalau baca tapi kita data kan balik dulu. begitu pinter. Tapi kan kita balik dulu dari Ulangan 18 ayat 18 di antara kaummu Musa. Di antara Kamu nggak saudara bisa. mereka. Kalau kita buka nomor 15-nya, Kaum nggak ada saudara situ dibilang kaum. coba dibaca ulangan 18-18-nya. Kalau di nomor 15-nya di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah Anda punya circle di tengah-tengah. Di ulangan 18-nya di antara saudara mereka. Saudara mereka itu lebih luas, debatable. Apakah itu masih dalam Bani Israel ataukah sudah di luar Bani Israel? Biarkan buku itu yang menjawab. Tidak ada nabi yang bangkit yang seperti Musa dari Bani Israel, berarti dari luar Bani Israel. Bukan menurut saya, menurut buku itu sendiri. Yo, mau kemana? Ulangan 18 dua-duanya. Iya, 18-18. Oke, saya ikutin lah. Saya ikutin lah. Nah, Kamu sekarang kita bahwasanya baik, sekarang kita Muhammad ikutin. itu adalah Muhammad Nah, itu sekarang, adalah nabi sebentar dulu, Allah baik. yang ada yang dinubuatkan oleh Musa. Oke, saya ikutin narasi Bukan kamu. dinubuatkan oleh Musa, bukan. Itu diksi yang keliru. Makanya Bapak ikutin Jadi saya. apa? Jadi apa? Nah, Jadi apa? dengarkan. Bukan dinubuatkan oleh Musa, salah itu. Nah, Oke. makanya saya tidak setuju. Kalau Bapak nanti lihat baca Quran, surat Al-Baqarah saya lupa ayat 120-an kalau tidak salah. Dulu Nabi Adam berarti di atas Musa. Ini Musa, ini Isa, Yesus, ini Nabi Muhammad, di atasnya ada Abraham. Dulu Nabi Abraham dalam Quran, wa id yarfa'u Ibrahim qawaid minal bait, meninggikan dari Ka'bah, pondasi Ka'bah, wa Ismail, dan Nabi Ismail, ada Ishak, dan yang disebut Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah jeripayah kami ini, amal soleh kami ini. Doa berlanjut. Apa kata Nabi Abraham? Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini lak, dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Doa berlanjut. Wa min zurriyatina, dan keturunan kami, Abraham, Ismail, wa min zurriyatina, dan keturunan kami. Doa berlanjut. Apa kata Nabi Abraham? Doa ini. Apa kata Nabi Abraham? Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as fihim rasulan minhum, bangkitkanlah dalam mereka seorang nabi, rasulan mufrad, seorang rasul, seorang nabi, minhum, di antara mereka. Tadi ingat, akan kubangkitkan seorang nabi. Ini buku ulangan, ini doa Abraham. Akan kubangkitkan seorang nabi, rasulan minhum, di antara saudara mereka. Oke? Ya seperti Musa ya. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Nabi Abraham? Yatlu alaihim ayatuka. Dia akan membacakan firmanmu. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Ulangan 18-18. Apa kata Quran? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan ketetapanmu dan hikmatmu. Dan dia, setiap orang yang tidak mengajarkan ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yuzakkihim. Yang tidak mengajarkan dikutuk, dicelakakan. Yang mengikuti wa yuzakkihim, akan disucikan. Itu bukan nubuatan, itu doa dari Nabi Abraham. Doa itu dilanjutkan, dilestarikan kepada Nabi Musa. Sebentar dulu, dilestarikan kepada Nabi Musa. Sebentar dulu. Iya, sebentar dulu. Nanti saya nggak Dilestarikan. sempat. Saya nggak sempat. Jadi gini, ya itu oke lah, kalian tidak menganggap itu sebagai nubuatan. Bukan saya, buku ulangan. Ini orang aku disalahin terus. Buku ulangan itu. Oke, berarti Muhammad adalah nabi yang dimaksudkan oleh Musa. Itu intinya ya. Yes, yang dimaksudkan oleh Nabi Kita Abraham, tes dulu betul. nih. Di ulangan 18 ayat 22 disebutkan ciri-ciri nabi itu apa. Oke, di situ disebutkan. Tadi ciri-cirinya 3 sudah saya sebutkan. Sebentar. Kamu jangan ambil ulangan 18 ayat 18. Lanjut dulu di ulangan 22-nya. Loh, kamu mau lari dari ulangan 18-18? Lah tidak, kamu juga harus ngambil Loh? di ulangan 22. Enggak berani. Iya, silakan. Enggak berani. Kok nggak berani? Silakan aja. Oke, saya bicara ya.
Di Ulangan 18 ayat 22 disebutkan, nabi itu nabi yang seperti apa? Ketika dia berkata seperti ini, itu akan terjadi. Beda nih dengan Muhammad. Ketika dia berjumpa dengan petani kurma yang sedang mengawinkan putih dengan benang sari, apa kata Muhammad? Sesungguhnya kalian tidak perlu tunggu, jangan diketahui, jangan di mute-mutein. Sesungguhnya kalian Ya, tidak nggak perlu melakukan itu. Kurma itu akan berbuah dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Ya Rasul, rupanya kami gagal panen. Apa yang diperkatakan Terus apa Muhammad urusannya? itu tidak terjadi. Itu di Apa Ulangan urusannya? 18 ayat 22 disebutkan, ketika Nabi berkata seperti ini, itu akan terjadi. Tapi ketika Nabi Yang Muhammad, dimaksud firman Tuhan. Nggak nyambung. kamu dengar, nggak dengar. bahas nabinya, ciri-ciri nabi yang valid. Ya itu udah, seperti sekarang apa? kita bahas. Kita Nah. bahas itu. Jadi kita bahas. Yang dimaksud adalah firman Tuhan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi itu adalah wahyu. Sebentar firman dulu. Tuhan. Tapi Sebentar kan yang dulu, menyampaikan itu satu-satu. kan nabi kan, dan itu yang kalian Iya, ingat sebentar bahwasanya dulu. Muhammad adalah Sebentar. nabi. Iya sebentar. Iya sebentar, kan sedang bahas. Yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan, yaitu Al-Qur'an yang disampaikan kepada Nabi, firman Tuhan. Dulu ada orang-orang yang dia ini pohon kurma, menanam pohon kurma, lalu dikawinkan. Nah, Nabi saat itu tidak mengatakan tidak begitu. Kata Nabi, nggak akan berbuah lah, kurang lebih gitu. Nah, ternyata berbuah. Lihat di dalam hadis yang sama. Apa kata Nabi? Antum, kalian, a'lamu, lebih mengetahui bi umuri dunyakum, dengan urusan dunia kalian. Itu bukan firman Tuhan. Iya, tapi kan Itu- perkataan dia terjadi Itu apa orang tidak? yang berbicara orang bicara diskusi terkait dengan menanam pohon. Iya, dia kan di Ulangan 18 ayat 22 kan dibilang ketika Kan dia nyambung. berkata seperti ini itu akan terjadi. Ketika Iya, Muhammad firman berkata Tuhan seperti Al-Qur'an ini, yang dimaksud. apakah terjadi? Aku akan menaruh Enggak, firmanku kan? dalam mulutnya. Ya hasilnya kan kontradiksi kan? Bisa nanam pohon. Ya, tapi apakah terjadi apa yang disebutkan Muhammad itu? Enggak terjadi, Terjadi kan? sekarang. Loh, 1400 tahun. 1400 tahun. 1400 tahun tidak pernah Al-Qur'an ini terbantahkan. Yes. Aneh. Saya tanya dulu. Itu urusan Pak, itu bukan firman Tuhan. Jangan kamu. Itu orang bicara terkait tanam pohon, orma. Yang dimaksud dengan firman Tuhan itu, Pak, yang dimaksud dengan firman Tuhan. 18:22. Iya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, firman Tuhan. Yang dimaksud itu adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan? Al-Qur'an. Itu firman Tuhan. Iya, Apa nggak nyambung? Kemana mulai oleng ini Bapaknya? Asal comot Alkitab. Kalau yang cocok sama kalian ambil, Loh, kalian imani. Bapak apa yang Bapak Tapi- ajukan? Saya bawa Ulangan 18, 19, 20, 21, 22, saya bawa semuanya barusan kan? Iya, tapi Bapak kan bawa kamu harus apa? lihat dulu di Anda bawa apa? 18 Sekarang saya tanya terjadi kepada Anda sekarang. omongan Baik, Muhammad. sekarang saya tanya Enggak, kepada kan? Anda. Ya itu Nabi palsu Anda namanya, ditanya Bobo. firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus itu apa? Coba sebutkan satu saja. Ya coba kamu Apa? sebutkan mana yang bukan firman Tuhan. Semua Injil itu firman Tuhan. Baik, Lukas 3 nomor 23 coba dibaca. Tapi kita balik dulu ke Ulangan 18:22 tadi. Kamu nggak berani. Tadi kau ajukan, saya sudah coba baca Lukas 3:23. Ulangan 18:22 dulu selesaikan. Sudah dibacakan, itu nggak terjadi, kan? yang dimaksud firman Mereka nggak Tuhan, panen, kan, jadinya? hadis. Mereka nggak Yang panen. Anda kan maksud jadinya? tuh itu bukan firman Tuhan. Ya itu karena dia bilang itu urusan kalian. Ya itu dia ngeles. Gimana sih? Ya ngeles lagi. Orang apa urusannya firman Tuhan dengan kawin korma? Tahu ini. Ya ada. Apa yang dikatakan dia tidak Sekarang terjadi. berani nggak buka Lukas 3:23? Agak kita selesaikan dulu yang 22 Nah, tadi. turun. Alah nggak berani. Jelas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Bukan firman Tuhan. Yang dimaksud firman Tuhan ini teman-teman ada krisis nih. Yang dimaksud firman Tuhan itu adalah Al-Qur'an. A sampai Z-nya, text by text-nya, word by word-nya, kata demi katanya itu adalah firman Tuhan. Tak ada sampai sekarang satupun yang bisa membantah Al-Qur'an. Tak ada. 1400 tahun, 1500 tahun, tak ada satupun yang bisa membantah Al-Quran. 1500 tahun, word by word. Kalau di dalam Bible, sudah saya sebutkan tadi, Lukas 3 nomor 23, menurut anggapan orang. Tuh,
Menurut anggapan orang, bukan menurut Tuhan. Begitu teman-teman. Silahkan siapa lagi yang mau naik? Erin, Ya, Erin, silakan. Muslim atau Kristen? Jadi jangan bilang nubuatan ya. Ngapain nubuatan? Itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Abraham. Berlanjut kepada Nabi Musa. Nabi Musa diberitahukan. Nanti berlanjut juga kepada Yesus. Begitu terus sampai hingga akhirnya momentumnya yang ditunggu, yang diberitakan oleh Nabi Musa karena doa Nabi Abraham, yang diberitakan oleh Yesus karena doa Nabi Abraham, bapaknya, bapak para nabi, terjadilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Erin, Muslim atau Kristen? Saya harap teman-teman Kristen dulu ya, izin mumpung pagi-pagi. Tolong jelasin Ustadz. Muhammad banyak harta rampasan, bahkan bagian lebih banyak artinya memikirkan dirinya. Mohon diluruskan. Berikan datanya dulu. Surat Al-Anfal buka. Bayangkan begini ya. Anda punya harta, disuruh ngambil. Nah, sekian dibagi-bagi, itu namanya merampok. Tapi yang dimaksud itu harta rampasan perang, ghanimah, bukan harta dirampas begitu, itu namanya merampok. Anda berperang nih, perang di tengah gurun besar. Sana bawa pasukan 1000, sini bawa pasukan 300, sana bawa pasukan 100.000, sini bawa pasukan 3.000. Dengan seluruh propertinya, dengan seluruh armadanya, dengan seluruh alutistanya, semua tumpah ruah di tengah gurun. Yang 1000 kalah, yang 100.000 kalah. Menyisakan apa? Mayat, kabur, tunggang langgang, dan lain-lain. Di sana berserak apa? Di sana berserak banyak. Ada harta mereka, ada ATM, dompet, ada apa banyak senjata, perisai yang nanti bisa kita jual di banyak, itu besi-besi dirongsok, diburu, kan harta rampasan itu. Bukan perang. Nah, yang dimaksud harta rampasan ghanimah, harta itu yang dimaksud. Bukan orang datang ke rumah diambil, bukan. Nah, harta itu yang sudah tidak bertuan lagi karena kalian perang, harus di-manage. Namanya manajemen. Ghanimah manajemen, itu bahasa saya itu. Nah, jadi di-manage. Cara di-manage-nya masih banyak harta ini yang harus disalurkan dengan peruntukannya. Bayangkan tidak di-manage, setiap orang bisa ngambil seenaknya. Maka harus di-manage. Sebagian sepersekian milik Allah dan Rasulnya. Nanti Allah dan Rasulnya yang akan mengatur. Dan kita secara historikal, kita tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad punya istana besar karena harta rampasan perang. Alhamdulillah. Tidak ada seperti orang yang kita lihat dari hasilnya. Oh, dia naikin pajak, dia ngambil banyak barang yang bukan haknya. Di belakang kita lihat rumahnya segede istana. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bahwa harta itu disalurkan sesuai dengan keperuntukannya. Kenapa? Kalau tidak diatur, semua orang ngambil seenaknya. Harus diatur. Namanya manajemen. Nanti belajar lagi di sekolah ada namanya manajemen. Mengorganisir. Si A ditempatkan di sini, si A punya ini. Si B ditempatkan di sini, si B punya tempat ini. Itulah yang dimaksud surat Al-Anfal ayat pertama. Begitu. Bayangkan jadi manajer, bilang kayak Yesus. Yesus ini, dia kecilnya itu dia melarat. Hidup dari kasih sayang orang. Yes, miskin. Dasar miskin. Masa Tuhan miskin? Meminta belas kasih orang. Kata tafsir Yerusalem. Bukan kata saya. Begitu. Silahkan yang mau naik lagi. Ayah Mira,
Erin Ying di bawah aja ya kalau nggak ada monitor ya, nggak termonitor. Erin Ying. Kencing Onta naik, Muslim Kencing Kristen. Onta. Beliau orang baik Kang, cuman namanya aja yang kurang berkenan. Pak Kencing Onta naik, Pak Boleh, Kencing Onta. silakan. Minta permintaan. Tanyakan apapun di sini, insya Allah. Kami akan berusaha untuk menjelaskan apa yang Anda nggak nyaman dengan yang Anda tuduhkan dari teman. Silakan. Ayah Mira Muslim Kristen. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan abangku. Nggak ada, lanjut aja bang. Baik. Boleh izin di bawah dulu ya. Di bawah aja abangku lupa ya Mira ya. Ya. Makasih banyak. Maaf. Maaf Terima saya kasih. turun Oke, dulu. terima kasih. Ya. Sama abangku. Yang digarisbawahi teman-teman, kalau Anda menuduh apa yang tadi tuduhkan Nabi kami merampas sesuatu, Anda harus lihat mana istana Rasulullah, di mana dikumpulkannya. Assalamualaikum. Ya Pak Kencing Kota Masal. Makasih. Mungkin saya langsung aja Pak Kencing Kota, silakan Anda berdiskusi dengan sahabat saya di sini. Langsung. Silakan. Bapak Muslim atau Kristen? Dia orang Alhamdulillah. Kristen. Alhamdulillah Kristen. Apanya alhamdulillah? Celaka jadi Kristen diusir oleh Yesus. Silakan Pak, gimana Pak? Kita ada topik hubungan Islam dengan Bible. Tadi habis keliling. Mungkin ini dulu disclaimer aja Kang Kancan, beliau itu banyak bertanya kepada saya karena saya bukanlah expert dalamnya, mungkin beliau izinkan untuk bertanya kepada antum. Ya, tapi insya Allah beliau juga tidak menghujat selama penilaian saya tidak menghujat. Ya. Diulang lagi pertanyaan nggak apa-apa Kang Konta tentang kepemimpinan Islam siapa, itu bagus kemarin itu pertanyaan-pertanyaan itu. Cuman saya sudah minta kepada Anda kemarin itu untuk mengganti namanya. Ya, biar kami tidak ada tendensi Anda tidak menciptakan orang marah kepada Anda gitu. Kalau boleh saya saran ya, ini saran aja. Karena Anda adalah orang-orang yang agak sulit dikasih saran sebenarnya kalian. Silakan. Kenapa masalahnya? Gak apa-apa, itu Pak Kencing Onta bagus. Baru bangun aku. Untung bukan onta. Salam kenal Kancan yang budiman, bijaksono, bijaksini. Bijak situ. Ya, salam kenal Pak. Bijaksana biar bijak situ ya. Gimana? Silakan. Mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan, silakan. Kalau pertanyaan banyak sih, tapi seputar Islam, seputar Kristen apa? Bebas ya. Yang umum lah. Kalau bisa jawab. Sunat wajib enggak? Ya, ada perintahnya dalam Quran, dalam hadis ikhtatani. Kenapa harus mengikuti? Berkhitanlah, kata Nabi. Ada 5 yang menjadi kebersihan, itu salah satunya berkhitan. Nah, lalu karena di dalam itu nanti ada tempat menyimpannya najis. Syarat sahnya kalau misalnya mau sholat dan seterusnya. Kenapa harus mengikuti Nabi? Karena perintah Allah yang mewajibkan. Allah mengatakan, Tuhan semesta alam mengatakan, Tuhannya Yesus mengatakan, wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, Tuhannya Yesus Allah mengatakan, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, fantahu, hindarilah. Kata Nabi Muhammad, ikhtatani, bersihkanlah, itu bagian dari fitrah kebersihan. Dan khitan itu dia bisa menyimpan tetesan najis seperti air kencing. Begitu Pak. Dan kalau sholat nggak sah sholatnya. Kalau sholatnya nggak sah, Siap. berarti nggak bisa wajib. Sesuatu yang mendatangkan wajib itu bisa ada, kaidahnya begitu. Sesuatu yang dengan itu kewajiban itu ada, maka sesuatu itu jadi wajib. Wajib pula. Begitu Pak. Begitu. Kalau belajar Islam itu harus pakai Quran dan hadis saja atau pakai Quran aja? Atau gimana sih yang disebut dengan berpeganglah kepada 2 hal itu?
Iya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya. Mata masak tumbihima, selama kamu berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tuh, kitabullah wa sunnati, kitab Al-Quran Sunnah Nabi. Yes, betul, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi aku nggak bisa bahasa Arab, bisa baca. Maka saya tanya kepada yang bisa baca, Pak, mana tuh Pak, Pang bacain lah. Nah, aku tidak tahu kaidah dalam keagamaan. Nah, Bapak ini tahu. Bapak tahu kaidah keagamaan, Pak, tolonglah terjemah. Bagaimana kaidah terjemahin? Tapi aku tidak tahu bagaimana kompilasi hukum, sebut saja. Pak, bantulah. Bapak kan tahu kompilasi hukum. Tapi aku tidak tahu ilmu Quran. Pak, Bapak ini tahu. Pak, bantulah. Yes, referensinya ke situ. Karena ketidaktahuan kita, tapi ada orang yang tahu. Nah, orang yang tahu ini si Bapak ini namanya ulama. Gitu. Nah, jadi dari soal tadi berarti untuk sunat harus lihat. Kang Onta sebentar. Kang San saya agak Ya. jauh dari perangkat mau nganterin anak. Mohon ditekla dulu ya Kang San ya. Sok saya nyimak Ya. tetap. Yuk lanjut. Oh iya, iya. Untuk kalau tidak pakai hadis, pakainya Quran aja gitu, nggak bisa. Bisa Bapak, cuma nanti kan Al-Quran ngarahin ke hadis. Kata Quran, atiullah. Kalau pakai hadis, gimana caranya? Gimana? Taatilah Allah wa Rasul, maksudnya, sorry maaf. Atiullah, taatilah wa atiur Rasul. Dan taatilah Rasul. Bagaimana cara kita taat pada Rasul? Ya disuruh taat pada Rasul. Berarti kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Kita lihat perbuatan-perbuatan Rasul dalam ibadah. Kita lihat perkataan-perkataan Rasul dalam ibadah. Kita lihat apa ketetapan-ketetapan beliau dalam ibadah. Taatilah Rasul, itu kata Quran. Begitu Pak. Kalau ayat yang tadi tentang Dan itu sebentar loh. Dan itu adalah sistem yang bagus. Sistem yang sangat bagus. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa lebih komprehensif. Contoh. Umat Islam ini umat yang tidak bingung. Umat yang penuh dengan kejelasan. Sangat sangat jelas. Ketika contoh salah satu ibadah. Ini sistem yang bagus teman-teman. Bagaimana cara kami tegakkanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Allah tidak membuat semacam deskriptif. Sesuatu yang deskriptif kayak kita buat tulisan kan. Makalah atau apa deskriptif. Tidak. Tapi Allah punya sistem. Dia menurunkan utusannya, mengutus manusia. Lalu Allah kata Allah, ikutilah manusia ini. Kata manusia, gimana cara? Manusia ini pun sama, tidak sesuatu deskriptif. Apa kata manusia ini? Salatlah kamu, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku salat. Lihat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau salat. Gerakannya, bacaannya sudah diatur, dimulai dari takbir. Dia atur pergerakan, diatur begini, rukunya bagaimana, jelas. Dan alhasil kita hari ini Muslim bisa melakukan ibadah kepada Tuhan yang sangat detail. Kristen nggak bisa. Coba bagaimana ibadah yang diajarkan oleh Kristen? Nggak bisa. Makanya diajarkan liturgi di gereja kan, dibuat-buat development sendiri, direkayasa sendiri. Yes, itu yang terjadi pada Kristen. Aneh ya, ada Kristen dia pasang bangku semua, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi, gondreng-gondreng, jreng-jreng. Pernah Yesus gondreng-gondreng pakai gitar? Jreng-jreng-jreng. Bahkan terakhir saya lihat ada yang mualaf kemarin itu, dia ternyata pemain drum di gereja. Ibadah macam apa? Ibadah jenis apa ini? Pernah diajar